Ibu. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga tercurah pada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat Bapak Ibu dosen dari Universitas Pendidikan Indonesia, Ibu Profesor Nuryani, Bapak Suhara, Bapak Ridwan, dan juga Ibu Winnie. Apanya? Yang terhormat rekan-rekan seperjuangan guru IPA MTSN seprovinsi Jawa Barat. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini, hari Rabu, tanggal 16 September tahun 2020, kita berkumpul bersama melalui Zoom meeting dalam acara penutupan pengabdian kepada masyarakat Universitas Pendidikan Indonesia bekerja sama dengan guru IPA MTS seprovinsi Jawa Barat. Sebelumnya, perkenalkan, saya Nenden Sri Sulastri dari MTSN 2 Sukabumi sebagai moderator. Dan saya akan membacakan rangkaian acara untuk hari ini. Yang pertama itu pembukaan, yang kedua pemaparan tentang penggunaan pertanyaan produktif dalam penyiapan soal penalaran tingkat tinggi dengan menggunakan stimulus oleh Ibu Profesor Nuryani. Kemudian acara yang ketiga, focus group discussion, itu yang akan dipaparkan oleh 3 orang teman kita dari kelas 7, kelas 8, dan juga kelas 9. Dan selanjutnya nanti akan direfleksi oleh Bapak dan Ibu dosen semua. Acara yang keempat, tindak lanjut. Tindak lanjut di sini nanti akan diberikan closing statement secara rally saja mungkin Bapak dan Ibu dosen. Dimulai dari Ibu Prof. Nuryani, kemudian dari Pak Suhara, dilanjut Pak Ridwan, dan terakhir Bu Winnie. Kemudian itu disajikan secara paralel, dan terakhir penutup. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, kita masuki acara selanjutnya, yaitu pemaparan tentang penggunaan pertanyaan produktif dalam menyiapkan soal penalaran tingkat tinggi menggunakan stimulus yang akan dipaparkan oleh Ibu Profesor Nuryani. Untuk Bunda, saya persilahkan. Mangga, hatur nuhun Bu Nenden. Sami-sami pun. Sudah terlihat? Ya. Sudah Bu, sudah. Kan, ya. Sudah Bu, udah jelas. Ya. Kemarin makalahnya sudah disampaikan ya, mungkin bisa dibaca lebih jelas ya. Ya. Ini mah ringkasannya aja ya, ringkasannya saja. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keterampilan bertanya ini suatu hal yang sangat penting, ya, bisa untuk mengajar, bisa juga untuk membuat soal. Dan keterampilan bertanya ini ternyata termasuk salah satu keterampilan proses khas Indonesia. Mungkin di keterampilan tidak diangkat sebagai keterampilan proses sains, ya. Ini saya mencoba mengungkapkan cuplikan dari Gagne dan Briggs
A question does not give student the answer. The perform new rules which are learned from combining the rules and subordinate concept. Jadi pertanyaan itu tidak memberikan jawaban kepada siswa, tapi guide apa ya, membimbing pemikiran, membimbing pikiran untuk bisa menggabungkan aturan-aturan sehingga dia bisa belajar sesuatu dan menghubungkannya dengan yang lain. Ya. Nah, dari jenis pertanyaannya mungkin Bapak Ibu sudah terbiasa mendengar ada pertanyaan tertutup, konvergen, pertanyaan terbuka, divergen. Lalu kita bedakan ada pertanyaan produktif dan ada pertanyaan yang tidak produktif. Maaf ya, Kak, harusnya Kak itu. Lalu ada khususnya ini mengacu ke proses kognitif dan ada pertanyaan bukan atau keterampilan proses sains. Sebenarnya yang keempat ini bisa pengembangan dari kategorisasi pertanyaan dua. Kalau kita teruskan pertanyaan produktif itu apa saja, nantinya bisa sampai ke pertanyaan saintifik atau pertanyaan tampilan proses sains. Pertanyaan produktif terutama, ya. Nah, pertanyaan tertutup itu konvergen, artinya memusat, jawabannya terbatas, bukan satu, jawabannya terbatas. Misalnya, siapa saja presiden Indonesia itu konvergen atau divergen? Walaupun lebih dari satu karena sudah tertentu presidennya, ya nama presidennya juga, urutannya juga, itu termasuk pertanyaan konvergen. Misalnya kita yang jawabannya katakan ini, apa saja menyebabkan terjadi atau banyak itu macamnya, bisa macam-macam kemungkinannya, bisa kombinasinya, ya. Nah, lalu kita teruskan ke dan pertanyaan yang tidak produktif. Di sini stresnya bahwa pertanyaan produktif itu memandu peserta didik menjadi produktif, menjadi aktif dalam kegiatan. Biasanya tidak dibebani atau dimengerti konsep. Konsepnya hanya dijadikan konteks. Maksudnya konsep dijadikan konteks itu berarti si konsepnya itu sudah dipelajari, bukan sedang mempelajari konsep yang baru, tapi yang sudah lewat tapi bisa dijadikan konteks. Misalnya kalau di level SMP atau MTS itu sudah dipelajari di SD misalnya atau di kelas yang lebih rendah dari yang dibahas. Itu berarti bisa dijadikan konteks. Sedangkan pertanyaan tidak produktif itu dapat dijawab peserta didik tanpa harus melakukan kegiatan apa-apa. Biasanya justru dimuati konsep atau disebut konsep burden, ya. Dimuati konsep atau konsep burden. Nah, pertanyaan kognitif atau pertanyaan proses kognitif itu memiliki derajat kompleksitas bernalar yang variasi. Jadi bukan makin C-nya makin besar, makin sukar, bukan. Makin C-nya makin besar, derajat kompleksitas bernalarnya makin tinggi. Kemarin mungkin sudah pernah dibahas dan pernah juga membaca mungkin dari yang lain sudah banyak lah yang menyampaikan bahwa untuk bisa C3 harus sudah melalui C2. Untuk bisa mencapai C, misalnya beranalisis harus bisa yang C3 gitu. Tidak mungkin C analisis ya C4 tapi itu mah C2 gitu. Nah, itu yang kelihatannya belum terlalu disadari oleh belajar, ya. Dan soal proses kognitif ini memang biasanya digabungkan dengan pengetahuan karena proses kognitif itu biasanya padanannya itu yaitu pengetahuan karena menurut
taksonomi Bloom kognitif yang direvisi pun ada proses kognitif dan ada pengetahuan. Nah, pengetahuannya ada faktual, konseptual, ada apalagi prosedural dan ada metakognitif ya. Nah, kita juga sudah pernah membedakan ada yang lower order thinking skills, ada yang higher order thinking skills. Karena ada perbedaan pendapat antara LOTS dan HOTS ya, banyak orang yang berpikir kita mau membuatnya yang HOTS saja. Tidak mungkin bisa HOTS kalau LOTS-nya belum dilampaui. Tidak mungkin bisa C3 kalau C1, C2-nya belum. Tidak mungkin bisa 3 dan C4-nya belum. Gitu. Ya. Mengapa fokusnya ke yang higher order thinking skills? Karena higher order thinking skills itu ternyata punya nilai transfer. Ya, punya nilai transfer yang jauh lebih meyakinkan, lebih mantap. Tapi misalnya cuma dia harus mengingat, ya karena paling sederhananya di S1. Bagaimana kalau kita membuat soalnya kebanyakan C1? Ya kita ubah. Mungkin dua soal C1 kita tingkatkan menjelaskan dan mendefinisikan atau menyebutkan ya, itu menjadi soal membandingkan. Itu kalau membandingkannya kompleks, aspek yang dibandingkannya juga banyak dan masih juga harus dikritisi, ya itu ternyata bisa C4 gitu yang membandingkan pun ya. Jadi harapan kami Bapak Ibu walaupun kita bertemu tidak lama ya, kami mendampingi tidak lama, apalagi saya punya masalah di laptopnya, mudah-mudahan hal-hal esensi yang penting ini bisa ditangkap, dipahami, dan dipraktekkan, diterapkan di tempat Bapak Ibu mengajar, bahkan untuk ke depan membekali siswa, murid-murid kita, walaupun kita sudah tidak ada, mungkin akan lebih terdengar, ya, lebih jelas ya, dampaknya. Nah, pertanyaan proses kognitif barangkali sudah pernah. Siapa penemu mikroskop? Kan mau nggak mau itu mah harus ingat ya. Tidak mungkin kita bisa nyari bantuan dari mana. Memahami mengapa wanita hamil perlu makan secara teratur. Ya. Mengapa wanita hamil perlu makan secara teratur dan mengkonsumsi makanan dalam jumlah seimbang dan mencukupi. Pemaparan yang kelas 9 ya. Apa maknanya apabila dalam tubuh seseorang proteinnya sampai dioksidasi? Yang kelompok Bu Ati aja. Nah dia Pak, ini berarti apa gitu? Jadi harus sudah melewati C2 baru bisa dia menjawab ini. Oh sama Bu Arni. Oh ya udah. Hanya menganalisis. Bu Arni itu dari mana? Hubungan apa antara diabetes ya dengan gagal ginjal? Ada nggak hubungannya? Nah, jadi harus diabetesnya dipahami dulu, gagal ginjalnya dipahami, kemudian hubungan antara gagal ginjal dengan ini dilihat seperti apa, lalu kenapa itu sampai terjadi, dan kira-kira dianalisisnya cukup mendalam. Ini cocok untuk analisis. Contoh untuk mengevaluasi. Pertimbangan apa yang harus kamu miliki seandainya ya kita mau mengawetkan binatang langka saja? Apa pertimbangannya? Wah banyak ini pertimbangannya ya. Nah, create atau mencipta, menghasilkan ya. Bagaimana kamu akan mentes ya atau menguji pertanyaan yang kamu ajukan dengan didukung oleh data yang bisa kita observasi. Ini merancang itu desain. Nah, ini termasuk mengkreasi, mencipta, membuat, menghasilkan. Nah, ini keterampilan untuk mengembangkan pertanyaan untuk mengembangkan KPS
ada keterampilan observasi, keterampilan klasifikasi, komunikasi, interpretasi, merencanakan investigasi, dan mengajukan keterampilan bertanya. Nah, di sini kita lihat bahwa mengajukan keterampilan bertanya itu merupakan suatu hal yang ditekankan di Indonesia dalam pembelajaran sains. Ya, kalau membuat pertanyaan, pada umumnya guru-guru pintar kalau membuat pertanyaan, tapi menangani pertanyaan siswa tidak. Ya. Jadi kesulitan menerapkan inquiry itu ternyata pertanyaan tidak bisa ditangani dan tidak diarahkan untuk sampai kepada proses sains dan penemuan. Ya. Jadi bertanyanya pintar, tapi kalau menanggapi pertanyaan agak sulit. Nah, ini saya menemukan, ya kami menemukan berdasarkan hasil mengkaji soal-soal kemarin, saya tidak memberi masukan satu-satu, tapi kami menemukan ternyata pertanyaannya relatif masih bisa ditingkatkan, ya bisa dikembangkan. Oke, di sini contoh misalnya, ya observasi itu menggunakan sebanyak mungkin alat indera, ya. Mungkin kalau kita sengaja bawa objeknya, lalu mereka diminta untuk memeriksa. Bisa memeriksa permukaannya, bisa memeriksa bentuknya, bisa memeriksa banyak hal, bisa kuantitatif juga bisa. Misalnya berapa jumlahnya, ada lekukan atau tidak, ya. Banyak. Untuk klasifikasi, di antara dua objek ini mana yang lebih berbau meski dengan menggunakan jari tangan? Kebayang nggak? Di antara dua objek ini mana yang lebih berbau meski hanya dengan menggunakan jari tangan? Berarti harus diapakan? Dipegang, diraba, lalu bagian mana yang kira-kira menghasilkan minyak eteris sehingga kita bisa mencium baunya. Minyak eteris itu ada yang menyenangkan, ada juga yang tidak menyenangkan. Misalnya babadotan, tidak menyenangkan, ya harus diapakan? Ya, hanya diambil saja tercium, ataukah harus diremas-remas daunnya, atau cukup dipotes saja langsung bisa menemukan? Nah, mana yang lebih berbau? Itu berarti harus diapakan dibandingkan. Oh, ini mah sama baunya, ya, sama tidak menyenangkannya, tapi yang lebih bau, nah gitu. Tapi itu kebetulan yang tidak baik. Kemarin ada salah seorang calon guru besar melakukan dari kimia organik, tetapi yang dia teliti selalu yang bukan bau yang menyenangkan, bukan bau aromatis yang menyenangkan, minyak wangi, minyak kayu putih, tapi beliau mencarinya itu yang tidak menyenangkan. Obadotan lah untuk bom gitu ya, bikin daripada gas air mata, itu nanti kasihan matanya jadi perih. Lebih baik itu saja bomnya, bom daun kahitutan atau bom babadotan, itu pasti itu bau terus langsung bubar katanya, ya. Kepikirannya sampai ke sana, dan beliau menemukan dari kacang bulu atau kacang babi, kacang Mucuna pruriens, tapi beliau mengambilnya dari Jawa Tengah, itu untuk obat mengobati Parkinson, ya, luar biasa. Nah, komunikasi itu bagaimana kamu akan mencatat hasil pengukuran berbagai panjang daun dari satu pohon, karena jumlahnya lebih dari satu, tentunya harus ada cara untuk mencatat. Nah, untuk mencatatnya berarti yang panjangnya antara sekian sampai sekian, yang panjangnya antara sekian sampai sekian, akhirnya Anda akan, atau peserta didik akan membuat tabel, ya. Karena kalau tidak akan tercatat semuanya. Nah, tentang interpretasi, adakah hubungan antara posisi daun dengan warna permukaan daun? Pernahkah Ibu Bapak memperhatikan daun itu permukaannya yang atas dan yang bawah, yang ventral, yang dorsal itu sama tidak? Maaf ya, saya orang biologi ya, contohnya banyaknya biologi. Ya. Banyak tidak? Bisa tidak dibedakan? Sama tidak permukaan atas yang ventral dengan dorsal? Bisa, beda. Yang ventral biasanya lebih apa? Atau yang dorsal biasanya lebih
lebih samar-samar, yang ventral lebih jelas ya. Pernah melihat daun yang permukaannya sama warnanya? Pasti ini bukan beneran. Kemungkinan adalah daunnya mengalami modifikasi gitu ya. Baik, nah ini pertanyaan untuk interpretasi. Baik. Nah, selanjutnya ada pertanyaan untuk ini merencanakan penyelidikan dan mengajukan pertanyaan ya. Apa yang pertama-tama akan kamu lakukan apabila ada berita bahwa ada tangkai bunga yang dapat tumbuh akar? Ada bunganya masih bertangkai, ternyata itu tumbuh tangkai itu. Apa yang akan kita lakukan? Diperiksa akarnya beneran atau cuma tempelan? Gitu ya, masih banyak hal. Jadi ini pertanyaan yang meminta orang merencanakan. Apa yang perlu dikendalikan apabila kita ingin melakukan eksperimen yang adil, a fair experiment, ya? Yang lain-lainnya di luar yang variabel bebas itu harus dikendalikan. Nah, bagaimana kalau keterampilan proses pertanyaan? Nah, ini sekedar contoh. Apakah terpikir olehmu ada sesuatu yang tidak biasa pada kedua permukaan daun tersebut? Kalau ketika kita mencoba menghubungkan masalah ini dengan posisi daun, jadi biasanya daun itu ada yang daun permukaan atas, ada permukaan bawah, selalu menghadap cenderungnya horizontal. Tapi kalau kita menemukan ada daun yang kedua permukaannya sama, ternyata itu harus hati. Posisi daunnya bagaimana? Ya, apakah tetap horizontal atau justru vertikal atau yang bagaimana? Nah, ini berarti bertanya untuk meminta bertanya itu. Ya. Baik. Sampai di sini cukup jelas, terlalu cepat tidak? Halo, maklum saya 1:30 lebih ya. Jelas, Bu. Jelas. Baik, saya teruskan ya. Jadi peranan pertanyaan itu bisa untuk pembelajaran, bisa untuk praktikum, bisa untuk penilaian. Ya, dalam pembelajaran Bapak Ibu sering menggunakan pertanyaan enggak? Daripada kita marah di kelas karena ribut ya, saya lebih senang menggunakan pertanyaan. Yang belum siap bisa menunggunya di luar. Ternyata maksudnya mengusir, katanya betul nggak? Maksudnya kan mau minta mereka keluar kalau tidak siap belajar gitu. Bisa menunggunya di luar, lebih sopan kalau pakai pertanyaan ya. Kalau ditanya tidak selalu harus kita jawab, kita balik bertanya. Kalau menurut Anda, yang mana yang kira-kira yang Anda tanyakan itu? Jadi tidak menjawab, itu teknik bertanya, membuat pertanyaan pada waktu pembelajaran. Kalau siswanya bertanya, jangan langsung dijawab. Dengan bertanya lagi itu menunjukkan bahwa kita juga ngerti masalah yang ditanyakan. Gitu. Ya. Dalam praktikum pastilah, ya banyak Bapak Ibu praktikum. Ayo, apa yang kamu temukan? Ada yang sama nggak? Atau ada yang berbeda? Kelompok mana yang berbeda? Menurut dugaan kamu, kenapa itu berbeda? Kira-kira kamu tadi kelompok ini melakukannya bagaimana? Oh, itu semua kaya dengan pertanyaan ya. Nah, dalam penilaian ternyata pertanyaan itu peran penting. Kalau kita membuat pertanyaannya tidak terarah, sama. Itu tidak akan sampai kepada yang HOTS atau LOTS, tidak jelas itu. Ini teh LOTS atau HOTS gitu. Ya. Nah, setelah komentar dari Bu Wini, komentar Pak Suhara, komentar Pak Ridwan, saya sendiri komentarnya sedikit karena punya masalah ada kendala itu. Kemudian kami sudah melihat bahwa pada umumnya Bapak Ibu sudah mencoba menyertakan stimulus jadi dari struktur pembuatan soal sudah ada perubahan sangat signifikan ya. Sudah ada stimulusnya, terus sudah ada alternatif jawaban. Nah, tapi pertanyaan penghubungnya ini suka rada-rada kurang jelas gitu. Belum nyambung. Ini sekedar saya contoh, maaf saya nggak sempat mengupload soal atau memasukkan soal itu. Misalnya ada yang
gambarnya itu ada yang dari telur, terus ada apa sampai dari ikan par, ikan yang sudah dimasak. Lalu ditayangkan gambarnya. Tapi setelah itu tanyanya begini, dari itu mana yang menunjukkan apa gitu dari gambar yang ditayangkan itu, ya. Terus A apa, B kuncinya sih katanya berkembang biak. Kata saya, di mana berkembang biaknya? Ya itu menunjukkan dari telur jadi anaknya, jadi anak yang lebih besar, jadi yang dewasa, itu menunjukkan ya. Di mana berkembang biaknya? Gitu. Tapi kalau disajikan dengan cara lain, mungkin bisa nyampe ke berkembang biak. Dan itu kalau hanya seperti itu pertanyaannya, cenderung masih ada kesan itu mengingat-ingat. Gitu. Oh, yang begini. Dan kalau cuma seperti itu, saya khawatir itu mengarahkan ke konsep yang salah, ya, karena seperti itu lebih kepada pertumbuhan, berkembang biaknya di mana, kecuali kalau dimunculkan dari sini dia punya anak, punya itu lagi. Nah, begitu juga dalam memilih kata kerja operasional, tampaknya pertanyaan produktif itu menjadi hal yang sangat penting, ya. Bagaimana pertanyaan yang kita buat itu menghubungkan stimulus dengan stem soal dan menghubungkan stimulus dengan alternatif jawaban. Apalagi kalau kita hubungkan dengan indikator atau tujuan pembelajaran. Ya, mari kita lihat ya sekali lagi bahwa peranannya itu dalam pembelajaran meningkatkan proses bernalar, membentuk pengetahuan atau konsep atau merekonstruksi konsep, ya. Bisa juga melakukan refleksi itu dalam pembelajaran, ya. Memulai belajar inquiry pakai pertanyaan pasti bisa bertanya, bisa siswanya bertanya, ya. Dalam praktikum tadi sudah dicontohkan pasti banyak, dan dalam penilaian sekarang, ya. Nah, saya ingin ya kalau memungkinkan waktunya mengajak Bapak Ibu untuk berlatih membuat pertanyaan produktif, ya. Bagaimana menggunakan pertanyaan produktif? Itu biasanya pertanyaan produktif itu dibuat berdasarkan gambar, tabel, bagan, ya, grafik, mungkin ya bisa ditambahkan teks gitu ya. Bisa juga kita membuat pertanyaan yang jawabannya sudah tersedia di gambar, tabel atau bagan teks itu. Mungkin bisa ditambahkan grafik juga ya. Mengantisipasi hal-hal yang mungkin dapat ditanyakan berdasarkan konteks konsep yang sudah familiar atau dipelajari di jenjang pendidikan sebelumnya terkait informasi dalam gambar, tabel, bagan teks, ya. Coba saya tayangkan satu gambar, ya, foto, mungkin ya foto. Ada yang sudah pernah lihat gambar ini? Familiar dengan gambar ini? Familiar. Biasanya yang dari IPA Fisika. Familiar. Orang fisika. Iya, coba kalau ada gambar ini ya, foto ini, Bapak Ibu. Jarak tempuh. Testing question. Coba. Kenapa tidak jatuh? Bisa miring. Kenapa tidak jatuh? Dari mana Bapak bisa menduga membuat pertanyaan kenapa tidak jatuh? Karena posisinya miring. Nah, gitu ya. Kan ada kelihatan nalarnya ya. Ayo, apalagi? Apalagi Pak, Bu? Kenapa bayangannya bisa lebih besar dibanding? Nah, mengapa bayangannya lebih besar dari sepeda yang sebenarnya ya? Iya. Nah, kira-kira apalagi hubungannya itu? Bayangannya di sebelah mana itu? Bayangannya di sebelah kiri. Nah, jadi arah datangnya cahaya dari mana? Oh, banyak sekali muatannya. Tapi tidak usah harus mengingat-ingat. Ada di situ pertanyaannya, atau itu menginspirasi kita untuk bertanya. Kebayang nggak Bapak Ibu? Ya, pandai-pandai memilih gambar, pandai memilih grafik, tabel segala macam. Berdasarkan itu buat pertanyaan. Entah itu menginspirasi kita untuk bertanya atau jawabannya ada di situ gitu. Coba seandainya ada lagi yang mau bertanya, Bu, silakan. Ayo.
Kelihatannya ada yang mau bertanya tapi malu-malu nih. Ya, Bapak Ibu, silahkan. Jadi tidak usah menulis di chat mungkin Bunda ya. Langsung Iya, langsung saja aja. secara langsung Karena untuk waktunya mengungkapkan pertanyaan dari Bapak dan Ibu. Biar suasananya jadi lain ya Bun ya. Ya, nggak mencekam. Iya. Menurut saya mumpung ada ibu. Nah, kenapa? Kalau menurut saya mumpung ada ibu. Oh gitu, iya. Sok itu. Ayo mangga Bapak Ibu. Sok kira. Mumpung ada pertanyaan, mumpung ada saya cina kata Pak Suhara tuh. Kita gambar ini kalau disampaikan di mahasiswa juga, wah mereka banyak sekali apa yang dipikirkan. Sampai kadang-kadang muncul juga ya pertanyaan seperti itu. Misalnya, anginnya Bu, bertiupnya dari mana Anda tahu? Kan itu daunnya bergeraknya. Mana nggak kelihatan bergerak? Ada aja. Bu, di belakang itu pintu atau lubang? Oh, ada pintunya ya. Gitu. Apakah ada pintu di belakang yang membatasi ini dengan yang sebelah sana? Gitu. Ada aja pertanyaan. Mahasiswa malah pertanyaannya kadang-kadang di luar dugaan gitu. Siswa. Nah, kalau kita bisa membuat pertanyaan dari gambar, dari foto, dari tabel, dari grafik, ya, dari teks, dari mana saja, itu ternyata sangat memudahkan orang untuk membuat soal. Jadi tidak usah mengingat-ingat untuk menjawabnya. Dan membuat soalnya juga lebih gampang, Bapak Ibu. Nah, coba ya, masih ada mau mencoba nggak? Menyerah aja? Enggak ya? Ini jalannya berbelok atau enggak gitu ya? Iya, berbelok. Berbelok nggak? Tadi sudah ada yang mempermasalahkan. Nggak jatuh itu kok sepedanya miring begitu, gitu ya? Sepedanya kayak nggak ada remnya itu. Iya, kayak nggak ada remnya, cuma sepeda dia aja, atau sepeda lain juga nggak ada remnya. Kakinya itu bisa ngangkat dua-duanya gitu ya. Kalau anak kecil mungkin gitu Pun. Waktu saya masih kecil, saya suka pinjam sepeda orang yang kerja di sebelah. Itu ternyata remnya itu memang tidak ada di stangnya. Tapi kalau kita mengayuh sepeda, kalau diputar mundur si kayuhannya itu pedalnya itu akan ngerem. Dengan torpedo. Iya, torpedo, tornado, nggak tahu apa ayo. Ya. Jadi itu kelihatannya memang ada kecenderungan tidak kelihatan remnya di stangnya ya. Iya, sudah siap ya. Apalagi coba yang unik dari gambar ini? Enggak, kelas 9. Kelas 9, dari kelas 7 dulu ya, paralel. Nah, kenapa senyum? Ya, kenapa senyum? Bisa juga ada yang dua aja lah. Ada juga yang bertanyanya begini, mengapa si Bapak itu kelihatan senang, gembira? Gitu. Dari mana Bapak itu gembira? Kan tersenyum lah gitu. Ada fakta yang mendukung, ya. Jadi bukan bertanya mengapa tersenyum, susah kalau kenapa tersenyum. Bisa juga mungkin dia tersenyum karena selama ini itu kira-kira di negara mana ya, di tempat yang musimnya berapa macam? Kayak di gua gitu. Ya. Assalamualaikum. Ada yang mau mencoba? Ini Bu, kalau lihat gambar ini mungkin kita juga bisa ditanyakan kepada siswa. Kalau lihat ukuran sepeda, misalkan lihat dari bannya kira-kira 20, 27 atau berapa gitu kan. Ya, bisa dari segi itu ya. Kemudian ketika sepeda itu tidak jatuh miring seperti itu, nah kenapa dengan kondisi seperti itu Isaac Newton ya tidak jatuh gitu kan? Kira-kira orang tuh bisa memperkirakan ini kayak nggak lambat nih, nggak berhenti pasti gitu. Halo? Iya Pak. Ya jadi kalau pertanyaan dasar kan itu siapa dia, itu kan pertanyaan yang sangat dangkal sekali gitu kan ya. Misalkan kita melihat pertanyaannya dari memprediksikan kira-kira
orang-orang akan melihat bahwa sepeda ini tidak berhenti gitu kan ya. Nah, dengan berat gambar seperti itu kira-kira berapa masanya dari sepeda itu gitu. Kalau terlalu berat kan lambat itu kan tuh juga gitu. Nah, kebanyakan dari kita langsung kalau itu nanyanya langsung ke konsep gitu. Oke. Nah, sekarang coba boleh, tapi yang biasa dulu baru kemudian konsep itu jadikan konteksnya saja. Kalau orang kata orang biologi cuma fisika tuh, kata orang fisika boleh saja itu biologi, itu ada daun, ada segala pohon, ada segala macam, pakai baju ya rambutnya begitu, itu bisa juga. Coba saya akan tunjukkan ini ya. Mudah-mudahan nih. Mengapa laki-laki tersebut terlihat gembira? Pertanyaan mengapa itu sebenarnya tidak terlalu dianjurkan untuk pertanyaan produktif. Karena dijawabnya susah. Pertanyaan dengan kata tanya mengapa sebaiknya diubah dengan kata tanya yang lain. Misalnya, ya, mengapa laki-laki tersebut terlihat gembira? Bagaimana kamu tahu bahwa laki-laki itu terlihat gembira? Nah, kan bisa dijawab kan? Sama maknanya mah. Fakta apa yang ditemukan di gambar tersebut yang mendukung pertanyaan Anda di atas? Pada musim apakah foto tersebut ambil? Kira-kira sih cerah ya, terang. Bayangan apa tadi? Sepeda lebih besar dari aslinya. Lalu kemungkinan arah datangnya cahaya dari mana ya? Termasuk juga apa? Mas pakai mantel gitu ya, pakai celana panjang ya. Jadi kemungkinan musim apa? Nah, apakah sepedanya tidak terlalu kecil? Sepedanya sepertinya tidak ada remnya ya. Nah, tadi sudah bertanya kan? Kapan kira-kira foto terambil di hari atau sore hari? Kalau lihat gambar yang tadi, mungkin tengah hari. Bayangannya akan sama di bawahnya ya. Jadi ini menunjukkan pagi hari atau sore hari. Ini sudah pernah dipelajari di kelas-kelas sebelumnya. Tapi kalau nanya yang konsep-konsep tadi, sedang belajar misalnya hukum Newton, lalu ditanya hukum Newton, pasti mau bisa entah begitu mah. Jadi si konsepnya harus yang sudah pernah dipelajari, lalu jadikan konteks ya. Ini pertanyaan lainnya. Mengapa bayangan dari ukuran sepedanya sendiri? Nah, jadi jangan mengapa, coba kata mengapanya diganti ya. Coba kalau pakai mengapa itu pertanyaan kayak kata tanya mengapa itu agak sulit dijawabnya oleh anak-anak yang kurang pandai bernalar. Tapi kita harus memberi kesempatan pada semua anak untuk terlibat. Jadi gimana kira-kiranya mengapanya diganti? Karena hanya orang yang buat konsepnya yang bisa menjawab pertanyaan mengapa. Itu lebih challenging. Bagaimana? Dari mana? Gitu. Ya. Dari mana kamu tahu bahwa sepedanya lebih dan seterusnya lebih kecil dari ukuran bayangannya? Ya ini kalau dijadikan ini segini ya. Jadi ada aktivitas membandingkan di situ. Ya. Jadi masih banyak bisa dibuat pertanyaan lebih banyak lagi dari gambar itu. Jadi yang dimaksud dengan pertanyaan produktif itu bisa menginspirasi untuk bertanya dari gambar, bisa banyak ada di gambar itu, bisa juga antisipasi dari informasi yang disajikan dalam gambar atau grafik atau tabel atau teks. Ya, nah itu pertanyaan produktif. Jadi tampaknya ini pesan saya dan teman-teman secara pribadi,
itu tolong Bapak Ibu lebih mengasah pertanyaan produktifnya, menghubungkan stimulus dengan soal yang harus dijawab. Ya, itu yang terutama ingin ditekankan. Oke. Nah, ini contoh ya. Nih. Misalnya indikatornya atau tujuannya seperti itu. Disajikan fenomena biologi hasil percobaan hubungan O2. Ya, kandungan fosfor dan organisme dengan pencemaran air dalam representasi tertentu. Nah, di sini representasinya itu grafik. Siswa dapat mengubah data dari grafik ke tabel. Jadi ini ada, kalau mau dibuat pilihan ganda, tabelnya berulang-ulang. Berarti kalau ada optionnya 4, berarti 4 tabel. Tapi itunya berbeda-beda. Ya, isinya agak berbeda. Manakah representasi data dari grafik ke tabel yang sesuai berdasarkan data di atas? Jadi ini termasuk pertanyaan produktif karena setelah dia harus membaca dulu, setelah membaca lalu dia ubah. Kalau ini mau disajikan dalam bentuk tabel, berarti kita lihat 4, sekian misalnya dan seterusnya. Jadi bisa dilihat dari situ ya. Misalnya yang warna hitam, yang warna gelap itu apa ya? Warna itu DO dan PH. Apalagi yang dilihatnya stasiun 1, 2, 3, 4, 5. Ternyata itu stasiun di perairan Jiku Merasa dan Laguna. Jadi bisa dibuat di sini Laguna dan Jiku Merasa. Ya, ini bisa dibuat. Apa yang penting diperhatikan di sini? Apa-apa yang disajikan yang sifatnya itu lebih berubah disajikan di sebelah sini, disajikannya. Tetapi lebih sana. Dengan kata lain, di sini lebih ke variabel bebas, yang di sana ke variabel terikat. Nah, membuat tabel, membuat grafik juga begitu, ya. Jadi, kapan kita menempatkan variabel bebas, kapan atau di mana kita menempatkan variabel bebas, di bagian mana kita menempatkan variabel terikat. Misalnya grafik, variabel bebasnya di mana ya, Bapak Ibu? Halo, udah mulai mematung nih. Jadi saya takutnya ininya nggak stabil nih. Jadi biasanya variabel bebas itu di horizontal, ya, di sumbu horizontal, sementara yang vertikalnya itu untuk variabel terikat. Nah, jadi membuat itu ada aturannya, begitu juga membuat tabel. Bapak Ibu kalau mau melaporkan penelitian, ya, nah lalu diurutkan, ya sudah ada hasilnya, siswa dari kelas A sudah ada nomor 1 sampai nomor berapa, kelas D juga begitu. Nah, tidak boleh datanya disajikan begitu saja, harus dilihat ini mau diurutkan berdasarkan apa. Misalnya, dari post-testnya saja, atau dari endgain-nya. Nah, jadi bukan apakah paling bawah, paling rendah ke paling atas, atau dari paling tinggi ke paling rendah. Tidak boleh, udah supaya nggak bingung, pokoknya mah dari nomor 1 sampai nomor 32, itu mah bukan tabel ilmiah, bukan scientific table. Nah, mungkin hal-hal semacam itu tampaknya perlu digiatkan, dikembangkan di antara para siswa, mumpung mereka baru belajar, karena di SD itu belajarnya masih sangat terbatas. Tapi di SMP ini belajarnya betul-betul. Jadi makin awal mereka scientific skills makin terinternalisasi, bahkan di kelas yang lebih tinggi. Ya. Lalu ini kalau kita menggunakan grafik, bisa untuk komunikasi, bisa untuk interpretasi. Jadi misalnya di sini kategori 1, seri 2, seri 3. Ternyata pada setiap kategori itu ada seri 1, seri 2, seri 3, selalu ada 3-3-nya. Nah, jadi jangan ini penyajiannya seperti ini. Bagaimana kita membacanya?
membacanya mah satu-satu. Yang biru itu ya, mungkin di sini harus ada keterangan yang biru itu seri 1 nih. Seri 1 mulai sekian mengalami penurunan, itu membaca ya. Bisa juga dari sini diubah ke bentuk tabel. Boleh juga kita menerjemahkan dalam bentuk yang lain. Tapi kalau interpretasi itu lebih kepada membandingkan, menafsirkan, memaknai, melakukan inferensi, menyimpulkan. Jadi kalau kita menyajikan laporan, sudah ada tabel atau grafik, jangan disajikan lagi dengan cara satu-satu dibaca, tapi kita lakukan interpretasi, pemaknaan. Ternyata seri 1 ya, yang seri 1 cenderung mula-mulanya cukup tinggi, tapi kemudian mengalami penurunan, kemudian naik lagi. Bagaimana yang seri 2? Sedang, naik, turun, naik lagi. Bagaimana dengan yang hijau, yang seri 3? Yang seri 3 ternyata mula-mulanya rendah, ya, naik lagi. Apa kesimpulannya? Seri mana yang lebih baik? Mengapa seri itu yang lebih baik? Nah, banyak hal yang bisa ditanya dari grafik ini. Jadi kalau Bapak Ibu menyaji stimulusnya berupa grafik, berupa gambar, berupa tabel, itu banyak sekali yang bisa diungkap. Itu bisa dibuat beberapa soal. Ya. Baik Bapak Ibu, mungkin supaya tidak mengambil waktu terlalu banyak, yang lainnya ini contoh soal TIMSS ya, soal TIMSS, bukan soal PISA ini. Soal PISA, ya soal PISA, scientific literacy using scientific evidence, menggunakan bukti ilmiah. Jadi di berikut menunjukkan rata-rata kecepatan angin di 4 tempat yang berbeda sepanjang tahun. Manakah grafik yang menunjukkan tempat yang paling cocok untuk pembangkit listrik tenaga angin? Kenapa yang E? C. Oh, yang C ya, yang C. Yang stabil. Yang stabil. Tapi bukan stabil yang D ya, bukan ya? Yang masih naik turun dan rendah ya. Yang C kayaknya. Yang C. Ya, stabil tapi tinggi. Nah, untuk bisa menjawab itu kan Ibu dan Bapak harus mengolah informasi itu ya, betul nggak? Iya. Itu yang saya sebut dengan bernalar. Maaf ini ada gangguan nih. Yuk. Ya, kita lihat lagi yang lain nih, contoh soal-soal buatan yang gitu. Ini loh. Bapak Ibu pernah lihat ini ya? Pernah. Pernah? Iya. Kita juga suka buat yang begini? Suka buat. Alhamdulillah. Tapi saya melihat ada perbedaan dari buatan kita dengan buatan yang ditayangkan di sini. Apa bedanya kira-kira? Lebih bagus. Ke bawah, biasanya ke samping, ini ke bawah. Oh, ke samping dan ke bawah. Ada lagi yang lain, coba makna anak panah. Lebih bervariasi, Bu. Lebih bervariasi. Biasanya cuman padi, seputaran padi, tikus, dan sebagainya gitu. Itu biasanya. Iya. Ini lebih bervariasi tumbuhannya. Ya, betul. Hati-hati hewan ya. dan tumbuhannya lebih variatif ya. Lebih variatif. Ya. Tingkat konsumen produsennya lebih terlihat, Bu. Iya. Coba bedanya dengan yang buatan kita biasanya konsumen produsennya di mana itu? Kalau kita ya, saya suka nggak sabar nih karena waktunya memang mepet ya. Kita biasanya meletakkan tumbuhannya itu di bawah, benar nggak? Iya, Iya. Tumbuhannya di bawah, ini mah tumbuhannya di atas ya. Piramida makanan di bawah. Jadi si anak panah ini hati-hati membaca anak panah ini ada artinya.
Berarti kalau misalnya dari eukaliptus ya, apa kayu putih, lalu dimakan oleh kumbang ya. Nah, berarti ini anak panah itu artinya maknanya adalah dimakan oleh ya. Bu, dimakan. Iya. Oleh gitu. Nah, ini penting loh. Ketelitian melihat makna atau tanda panah atau apa segala macam itu penting karena ini turut menentukan dia bisa menjawab atau tidak ya, karena di pertanyaannya tuh manakah yang punya yang bisa kalau nggak salah tuh punya berhubungan dengan binatang yang bisa langsung dimakan, ada 3 kemungkinan gitu. Nah, kalau membaca anak panahnya salah, jawabannya pasti salah, ya. Si parasitic webs, ya. Dan mana lagi yang punya sumber makanannya 3 parasitic web dan apa? Coba dilihat di sini. Nah, ini nih ya, si native cat ya bisa makan butcherbird. Susah kalau diterjemahkan, dan semuanya burungnya. Butcherbird, robin, sama honey eater. Ya bisa sumber makanan langsungnya ada 3 nih. Tapi kalau membacanya salah, memakan, wah beda lagi nih yang memakan sama dimakan kan beda sekali yang memakan sama dimakan. Memukul sama dipukul. Berarti ya yang berubah. Iya. Jadi kita tuh soal begini saja anak kita nggak bisa jawab. Aduh, nih gregetin. Kenapa? Kalah membaca. Anak panahnya salah dibacanya. Ya, boro-boro menjawab yang lain-lain karena tidak teliti anak kita itu. Ini sekedar contoh baik. Ini contoh lain, ada bacaan. Lalu ditanya ini, ada ujian norma, ada pertanyaan apa lagi di situ. Semuanya berdasarkan bacaan. Ya. Jadi kalau anak-anak kita tidak terbiasa membaca, tidak terbiasa diberi pertanyaan dari bacaan, mereka cenderung gambar itu tahun 80 udah cepat aja. Tapi sebenarnya harus memahami. Ini masih soal bisa menjelaskan fenomena ilmiah. Nah, mungkin saya khawatir mengambil waktu terlalu banyak. Kalau masih ada waktu boleh, kalau tidak ya saya serahkan kembali kepada Ibu Nende. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu atas pemaparannya yang sebetulnya waktunya kurang ya Bu ya. Harusnya lebih dari ini waktunya. Mungkin perlu beberapa season lagi ya Bun ya untuk membahasnya. Siap lah saya. Siap, Bun. Siap. Sambil diketek dari sekarang nih untuk yang 4 narasumber ini, siapa tahu berkenan untuk, bukan siapa tahu harus berkenan untuk mungkin nanti kita rencananya ada opening untuk MGMP IPA MTS Jawa Barat. Mohon berkenan mungkin Bapak dan Ibu semua untuk menjadi pemateri pada diskusi webinar kami. Hanya insya Allah mungkin kami akan menggunakan Webex Bapak yang kapasitas 1000. Nah, sebenarnya selain harapan dari kelompok ini melalui Bu Nenden, kami juga punya harapan sebenarnya. Siap, Bagaimana kalau di antara Bapak Ibu yang mungkin kelompok atau gimana lah, ada yang menceritakan pengalaman ini gitu. Oh iya. Didampingi, yang lain belum tentu punya pengalaman ini. Siap, insya Allah nanti kita tularkan ya Bun ya. Iya gitu. Iya. Dan susah kalau menularkannya langsung ke murid mah lama, kalau ke sesama guru mah bisa. Mudah-mudahan kalau pakai bahasa yang sama, ibu guru ke ibu dan bapak guru ke guru-guru lagi, itu bahasanya resonansinya lebih gampang. Lebih gampang ya. Iya. Ya. Siap, kalau oleh kami ditanya mah susah ditanya digerakannya, tapi oleh Ibu Nenen mau langsung ya. Insya Allah Bun. Didoakan saja semoga bisa menggerakkan teman-teman se-Jawa Barat yang belum terakomodir untuk kegiatan ini. Alhamdulillah, Kak, saya kembalikan. Kamu gubernur masih ya. Siap. Baik Bapak dan Ibu sekalian,
Sekarang kita beranjak ke acara yang ketiga, yaitu Fokus Group Discussion atau FGD. Ini kita akan memaparkan 3 orang presenter, perwakilan dari kelas 7, kelas 8, dan juga kelas 9. Untuk kelas 7, itu akan diwakili oleh Ibu Helia Yunita Dewi dari MTSN Depok. Mungkin Bapak sekiranya, Bapak host Pak Ridwan, untuk memberikan tombol presenternya kepada Ibu Helia Yunita. Siap, Bu sudah Bu, Helia, silakan. saya persilahkan. Ya, siap. Bisa share screen, bisa Bu, sudah. Ya, Siap, terima kasih Pak. Oke. Ayo, ambil filenya. Bisa. Mana ya? Filenya nih yang dari Tuhan. Ibu klik di bawah, ada share screen. Udah. Dipilih filenya yang itu. Ibu filenya? Filenya harus dibuka dulu. Filenya harus dibuka dulu. Iya. Iya. Oke, kalau Ibu sudah dibuka filenya, baru Ibu ke share screen. Iya. Lagi dibuka. Ya, udah dibuka. Ya, Ibu ke share screen. Lalu nanti ada yang terpilih. Oke. Share screen. Di advance ya Pak? Oh, nggak usah, langsung aja klik itunya, file yang di share-nya, lalu Ibu share di sebelah bawah. Klik. Oh gitu. Atau diklik 2 kali juga filenya. Belum ya? Belum. Ini connect to Google Drive, Pak. Oh, Ibu filenya di Google Drive ya? Ini di dokumen. Di dokumen, udah dibuka dokumennya? Oh, udah. Ini udah dibuka. PowerPoint udah dibuka. Ya, PowerPoint ya. Ya, Ibu klik share screen, nanti ada PowerPoint yang terbuka, itu diklik aja 2 kali. Oh, gitu. Maaf ya. Ini kok nggak ada ya? Oh iya. Udah, share screen-nya ada. Nah, udah. Ya, udah. Caranya belum bisa. Udah. Silakan. Terlihat ya, Pak? Saya sudah. Iya. Silakan Ibu di view-nya, dibesarin, diklik. Sudah terlihat besar ya, Pak? Kurang, belum di view, Bu. Di view dulu. Slideshow di atas, di sebelah kanan, dekat animasi. Ya. Di atas, nah itu. Oke, klik sana. View. From beginning, yang ini klik yang from beginning. Slideshow lagi, Bu. Ya, sebentar. Ini. Nah, itu diklik yang bawah. Nah, itu. Nah, udah Bu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas
kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Nama saya Helia Yunita Dewi. Saya dari MTS Negeri Kota Depok. Terima kasih sudah memberikan kesempatan. Tentunya masanya Bapak Ibu baik ya. Lebih baik pemahaman pembuatan isi dan soal hot. Tetapi di sisi lain bersyukur juga sih beri kesempatan karena nantinya juga ke depannya bisa lebih memahami lagi di mana letak kekurangannya gitu. Baiklah, langsung saja untuk menyingkat waktu. Di sini yang dari kelas 7 semester 1 saya mengambil kompetensi dasar yang pertama 3.1 3.1 ini menerapkan konsep pengukuran berbagai besaran yang ada diri sendiri, makhluk hidup lain dan benda-benda di serta pentingnya penggunaan satuan standar baku dalam pengukuran. Materinya pengukuran, disajikan tabel besaran turunan, ini sebagai stimulusnya ya, disajikan tabel besaran turunan dan satuannya.